Halo teman-teman, hindarilah judi dan semua bentuk judi termasuk judi online. Sebab judi hanya akan membawa sengsara dan derita. Jika kalian melihat komentar spam bot seperti ini, mohon bantuannya untuk melaporkan komentar ini dengan cara seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rio Riasport kembali menyapa Anda. Oke, inilah pekan tunda, pekan keberapa ya? Pekan ke-12 ya. Laga yang mungkin bisa dibilang derby ya, derby Persib kali ya, antara Malut United kontra Persib Bandung. Tim yang bisa dibilang musim ini agak mirip ya, bukan mirip sih, rasa Malut musim ini rasa benar-benar rasa Persib, karena mungkin ada beberapa pemain yang musim lalu di Persib atau musim sebelumnya di Persib sekarang main di Malut United. Tapi meskipun dua tim ini tuh dalam tanda kutip rasa yang sama, tapi belum tentu kedekatannya. Karena faktanya dua tim ini tuh agak jauh ya secara secara relasi, secara hubungan, meskipun dua tim ini pemainnya mungkin bisa dibilang ya deket gitu kan, tapi ya agak jauh lah soal klub ya. Makanya ini menarik banget nih. Ini kan pekan tunda 12 nih. Mungkin kalian atau kita semua juga udah agak lupa nih, siapa nih yang harusnya nggak tampil di pekan ini atau mungkin di laga tunda ini. Atau mungkin kalian nanti akan bertanya-tanya, kok si pemain Anu kan kena sanksi, kok bisa main? Kok si pemain Anu bisa absen? Nah, makanya kita akan cari tahu siapa saja sih yang akan absen di laga kali ini. Dan juga bagaimana persiapan Boyan Hodak dan juga Henry Susilo sebagai pelatih di kedua kesebelasan dalam menghadapi laga yang sangat krusial. Kenapa sangat krusial? Karena dua tim ini memiliki misi-misi yang sangat jelas ya, sangat penting di laga ini. Nah, apa itu kita akan coba cari tahu sama-sama semuanya di channel ini. Tapi seperti biasa, sebelum kita bedah apa yang akan coba diterapkan oleh kedua pelatih di kedua kesebelasan, saya tetap mendukungannya untuk channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang tentunya semoga saja bermanfaat untuk kita semua. Caranya masih sama. Cukup dengan klik subscribe aja. Ayo dong, yang subscribe dong. Aktifkan juga notifikasi loncengnya biar setiap kami upload video terbaru, mungkin saja kalian akan jadi orang pertama yang mengetahuinya ya. Like, share, dan komen juga. Dan inilah beberapa hal yang bisa mungkin menjadi kisi-kisi atau persiapan jelang laga pekan tunda 12 antara Malut United kontra Persib Bandung. Di saat tim-tim lain di BRI Super League udah liburan, ada loh tim yang masih bertanding. Salah satunya adalah dua tim yang akan bertanding di tanggal 14 Desember ini. Ya, inilah pekan tunda ke-12 antara Malut United lawan Persib Bandung. Laga ini sangat penting bagi kedua tim. Bagi Malut jelas laga ini sangat penting, sebab kalau bisa menang di laga ini otomatis mereka akan menggeser posisi PSIM Jogja yang ada di posisi 4 dan memperbesar asa untuk juara musim ini. Begitupun sebaliknya bagi Persib, laga ini sangatlah penting. Bahkan menurut Hodak, laga ini tuh lebih penting daripada memikirkan siapa lawan Persib di ACL 2 di 16 besar nanti. Sebab kalau Persib bisa menang di laga ini, otomatis Persib akan menggusur Persija di posisi 2 dan membuka asa jadi juara paruh musim. Laga ini sendiri bisa dibilang derby Persib sih, sebab di Malut United musim ini seolah rasa Persib. Kalau kami total ada berapa ya pemain ex Persib di musim ini di Malut United? Ada Siro, DDS, Tiron, Gustavo, Fred Butuan, M. Ridwan, dan Dimas Derajat. 7 pemain ex Persib. Dimas masih pemain Persib ya? Kalau kami lihat di rekor pertemuan musim lalu, 2 kali dua tim ini bertemu dengan hasil yang impas sih. Malut United kalahkan Persib di kandang Malut dengan skor 1-0 ya. Sementara Persib ngalahin Malut di kandang Persib dengan skor 2-0. Jadi laga ini bisa dipastikan akan sangat menarik dan akan penuh tensi serta drama. Apakah Persib akan alami nasib yang sama dengan musim lalu ketika kalah di stadion ini, atau justru Persib bisa merubah itu semua? Sebagai catatan, saat musim lalu Persib kalah dari Malut United di stadion ini, Persib itu tanpa DDS sebagai ujung tombak. Bahkan Siro Alves harus di kartu merah loh, kartu merah kontroversi yang bikin Persib kelimpungan waktu itu.
Nah, makanya kita akan lihat apakah nanti nih Persib akan alami hal yang sama seperti musim lalu. Sebagai catatan, Malut United di laga ini dipastikan full squad loh ya. Nggak ada yang alami yang namanya akumulasi ataupun larangan tampil dan sanksi. Sebab ini pekan ke-12 ya, pemain seperti Yaakob Sayuri pun yang disanksi sama Komdis masih bisa main di laga ini. Selebihnya mungkin cuma Fredian Wahyu yang absen kali ya. Sementara Persib, Luciano jelas absen lantaran masih jalanin sanksi kartu merah ya lawan Persis Solo kalau nggak salah. Adam Alis masih diragukan dan Persib ke Malut itu cuma diperkuat 9 pemain asing aja. Malut United di 7 laga terakhir itu nggak tersentuh dengan kekalahan lo ya, dengan catatan 5 kali menang dan 2 kali imbang. Sementara Persib di Liga, kami bilang di Liga bukan ACL 2. Dari 7 kali tampil itu alami 6 kali kemenangan dan 1 kali kekalahan lawan Persita Tangerang. Jadi secara mental sebenarnya dua tim ini sama-sama bagus. Tinggal tunggu aja nih siapa atau racikan siapa nih, racikan pelatih siapa yang lebih pintar, lebih bagus di kedua pelatih kedua kesebelasan. Di kubu Malut United, pelatih Henry Susilo sih tampaknya sangat pede ya ngadapin Persib meskipun Persib ini juara back to back dan juga lagi bagus nih di 2 kompetisi. Henry ini sangat kebantu dengan banyaknya pemain ex Persib. Jadi secara nggak langsung para pemain ini udah tahu nih seperti apa sih gaya melatih Boyan Hodak. Satu pemain Malut United yang ditunggu di laga ini adalah Ciro Alves. Yang rumor kemarin bilang katanya Ciro nggak mau main nih lawan Persib. Kami justru mau nanya itu rumor dari mana sumbernya. Sebab setahu kami yang nggak main di laga ini tuh cuma Dimas Derajat loh ya. Karena Dimas kan pemain Persib. Ya kalau Ciro Alves, dia kan profesional, pemain profesional, ya pasti main lah. Wong dia digaji kok sama Malut. Apalagi Ciro Alves ini ajukan naturalisasinya pas di Malut. Ya, Ciro Alves adalah salah satu pemain yang patut diwaspadai oleh lini belakang Persib di laga ini. Tentunya selain David Da Silva, Tirondel Pino, Gustavo Franca, dan duo Sayuri. Inilah pemain-pemain kunci Malut United. Jadi di laga ini akan kita lihat pertarungan beberapa pemain, yakni Ciro Alves versus William Barros, David Da Silva versus Ramon Tanque, Tirondel Pino versus Tom Haye, duo Sayuri versus Eliano dan Beckham Putra, serta Gustavo Franca versus Federico Barba. Henry Susilo sih bilangnya khawatir juga sih kalau Ciro Alves gak akan main ngotot di laga ini. Dan juga yang ditakutkan adalah Boyan Hodak ini tuh udah tahu gaya permainan para pemain Malut. Karena banyak banget nih mantan pemain yang pernah dilatih oleh Boyan Hodak. Kalau nggak salah ada berapa ya? 8 pemain yang pernah dilatih oleh Boyan Hodak ya. Tentunya selain 7 pemain Persib tadi lo ya, ada duo Sayuri juga pernah nih dilatih oleh Boyan Hodak saat di PSM Makassar. Maka opsinya adalah memainkan pemain-pemain yang memang nggak ada hubungannya dengan Boyan Hodak seperti Rian Ardiansa, Vico Duarte, dan lain-lain. Malut United itu diuntungkan lamanya waktu recovery yang sangat panjang, yakni 15 hari. Sementara Persib kecapean usai jalani 2 laga di Liga dan ACL 2. Jadi jelas kalau bicara soal angin tuh di laga ini jelas memihak pada Malut United. Trio TDC alias Tiron, David, dan Ciro akan tetap jadi andalan Henry Susilo untuk membongkar pertahanan Persib di laga ini. Sementara bagi Persib Bandung, usai laga lawan Bangkok United, Boyan Hodak justru enggan alias ogah nanggepin soal pertanyaan wartawan lawan Al Nassr di ACL 2. Hodak lebih fokus lawan Malut, sebab menurut Hodak, lawan Malut ini lebih penting ketimbang mikirin siapa lawan Persib di 16 besar ACL 2. I know you are Ronaldo Nassr, but let me focus on Malut first. Malut is not Al Nassr may not do that. Now we need to focus on Malut. This is now most important game, and we are tired. We are a little bit empty from this match. So I need to really see to be ready for this game because this is 6 matches in short time, and this is now for us World Cup final.
and after this we have Bangkara, PSM. Luckily we don't need to travel, but then we will try to recover, and now we have the easier program until AFC start, and it doesn't matter who, now there is no more easy teams. Kami pribadi paham kenapa Hodak sangat khawatir di laga ini. Yang pertama, skuad Persib itu kecapean, 1 minggu 2 kali main ditambah harus away jauh ke Malut. Yang kedua, masa istirahat para pemain Persib yang sangat singkat tentu akan berimbas pada rawan cedera. Yang ketiga, Malut United itu bukanlah Madura United. Meskipun Malut United terasa Persib, tapi kedekatan antara Persib dengan Malut nggak sama kayak kedekatan antara Persib dengan Madura. Yang keempat yang dikhawatirkan Hodak tentu saja adalah para pemain Malut ini adalah rasa Persib, yang artinya secara permainan mungkin gak jauh beda dengan para pemain Persib. Hal yang kelima yang dikhawatirkan oleh Boyan Hodak adalah tentu saja wasit. Ada pihak yang pasti nggak mau Persib menang di laga ini. Sebab kalau Persib menang di laga ini, otomatis ada tim yang akan disalib oleh Persib. Udah tahu dong siapa orang itu? Ini ya, kalau kami pribadi jadi Boyan Hodak, udah pusing 7 keliling nih. Meskipun Persib ini kedalaman skuadnya musim ini cukup bagus lah ya dibandingkan musim kemarin, tapi kan para pemain cadangan Persib jarang tampil. Tentu ini sangat beresiko kalau menghadapi tim sekelas Malut pakai pemain lapis 2. Sementara kalau memaksakan pakai para pemain inti, ya kami jamin gak bakalan kuat main 90 menit. Paling banter 60 menit mereka udah pada ngos-ngosan tuh para pemain Persib. Ya coba bayangin aja, lawan Borneo tanggal 5, tanggal 10 udah main lawan Bangkok, istirahatnya berapa? 4 hari. Tanggal 14 udah lawan Malut, cuma istirahat 2-3 hari. Apa nggak leklok tuh lutut? Tapi ya mau gimana lagi, Persib pun nggak bisa protes juga. Kan laga tunda ini Persib yang minta demi ACL 2, jadi harusnya Hodak pun udah punya rencana dong untuk melawan tim Malut United di laga tunda ini. Kenapa dia minta laga ini ditunda? Kami pribadi nggak bisa memprediksi laga ini akan berakhir dengan skor berapa ya. Kalaupun ada yang menang, mungkin skornya akan tipis. Kalau misalnya Malut yang menang ya mungkin 1-0 atau 2-1 deh. Begitupun sebaliknya, kalau Persib yang menang paling juga tipis lah, 0-1 atau 1-2. Tapi memang sih kalau banyak orang yang memprediksi hasilnya akan imbang katanya. Bagi Persib Bandung sendiri sebenarnya ya, menghadapi Malut United ini tuh kuncinya cuma pada 2 pemain Malut sih, Tyrone Pino dan Ciro Alves. Jadi kalau misalnya McClough dan Tom Haye bisa meredam yang namanya seorang Tyrone Pino, dan Eliano atau Beckham Putra atau Putros ya bisa meredam yang namanya Ciro Alves, ya Persib pasti bisa bernafas. Karena kalau bicara head to head ya serba salah. Eliano kalau lawannya Ciro ya juga ngap-ngapan juga. Ciro super cepat. Putros lawannya juga nggak mudah. Yakob Sayuri yang punya kecepatan luar biasa, sementara Putros nggak punya kecepatan, nggak ada larinya. Oke lah, kemarin lawan Borneo FC ya, Eliano bisa ngantongin yang namanya Mariano Peralta. Tapi kan beda dengan Yakob Sayuri, beda kecepatan, beda kegesitan. Wong di timnas aja Yakob Sayuri selalu bisa ngolongin yang namanya Eliano kok. Apalagi kali ini mainnya itu tengah hari, main siang loh ya. Sementara Persib itu jarang banget main siang, dan kalau main siang kurang efektif, bahkan mungkin ya jarang menangnya. Ya kuncinya pada pertahanan Persib ada Federico Barba. Kalau Barba bisa meredam atau mengontrol pertahanan Persib, ya bisa meredam nih serangan dari Malut United. Tapi kan Barba pun pasti sibuk ngawal DDS dan Tyrone Pino. Jadi tugasnya ini sebenarnya tugas pada William Barros dan Beckham Putra sih, untuk ngebantu yang namanya Eliano Render dan juga Frans Putros ya. Makanya Hodak tuh sangat khawatir di laga ini, sebab kami pun lihatnya ini laga yang emang sangat sulit buat Persib. Kecuali kalau Persib full squad dan juga istirahatnya lama, boleh lah ya, gak masalah. Nah ini kan udahnya capek gitu kan, gak full squad juga. Jadi dengan segala kekurangan dan kelebihan 2 tim ini di laga ini, kira-kira seperti inilah susunan pemain yang akan diturunkan oleh kedua kesebelasan. Di kubu Malut United, kiper tetap Alan Bernardon. Duet center back Gustavo Franca dan Nilsson Junior.
Bek kiri Yakob Sayuri dan bek kanan Igor Inocencio. Duet jangkar Webemar Angulo dan juga Rido Syuhada. Sisi sayap Ciro Alves dan Freds Butuan. Sementara ujung tombak David Da Silva yang akan ditopang oleh Tiron Del Pino. Sementara bagi Persib Bandung, kiper tetap Teja Paku Alam. Duet center back Patricio Matricardi dan Federico Barba. Bek kiri Eliano Renders dan bek kanan Fran Putros. Duet jangkar Maklok dan Tom Haye. Sisi sayap Beckham Putra dan Uliam Baros. Sementara ujung tombak Ramon Tanke yang ditopang oleh Berguinho. Laga tunda pekan ke-12 antara Malut United kontra Persib Bandung ini rencananya akan disiarkan secara langsung di Indosiar Minggu 14 Desember 2025 mulai pukul 13.30 alias setengah 2 siang di Jakarta atau setengah 4 sore di Maluku Utara. Oke, itu tadi ya sedikit kisi-kisi pembahasan, mungkin apa bisa dibilang pre-match ya, sebelum laga tunda pekan 12 antara Malut United kontra Persib Bandung. Nah, seperti biasa juga bagaimana jalannya kali ini dan juga apa yang terjadi di balik laga kali ini. Semuanya sama-sama kita akan bedah dalam fakta di balik laga usai laga ini. Hari ini pertandingan ini nggak terlalu malam ya, jam setengah 2 siang kalau di Jakarta itu waktu mainnya. Jadi kita masih bisa mengamati secara teliti lah ya. Dan juga kita akan cari tahu apa sih yang mungkin ada kejadian apa nih, dan semuanya akan kita bedah semuanya nanti di fakta di balik laga. Oke, makasih ya yang udah menyaksikan video ini dan mengunjungi channel ini. Kritik dan saran selalu kami nantikan di kolom komentar atau di media-media sosial kami yang ada di bawah ini. Jangan lupa juga follow akun-akun sosial media kami, ada Instagram, ada TikTok, dan lain-lain. Oke, sampai jumpa di video kami selanjutnya dan salam Rio Riasport. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.